Jadi, nah, a certain ambiguity menurut saya indeed mathematical book. Jadi dia buku matematika sebenarnya. Nah, saya sampai kepada kesimpulan itu setelah membaca keseluruhan isi buku itu. Jadi dia buku matematika, buku pelajaran matematika. Ya. Kalau tadi sebelum ke sana ya, saya lihat ini dulu tokoh utama dalam cerita ini. Tadi kayak bicara ciri-ciri sebuah novel itu kan ada tokoh ya. Tokoh utamanya adalah Vijay Sahni. Vijay Sahni itu adalah Bauji dari Rafi Kapoor. Ya. Jadi Bauji itu sebutan dalam bahasa India untuk kakek Bauji. Vijay Sahni nama beliau dan cucunya ada Rafi Kapoor yang merupakan tokoh saya dalam novel itu. Kemudian ini terjadi di akhir tahun 90-an dan flashback 1919 di New Jersey di Amerika Serikat, di sebuah kota kecil yang fiksi sebenarnya, yang disebut dalam novel itu Morrissey. Ya. Kemudian alur ceritanya ini bersifat naratif ya, dengan tokoh utama saya yaitu si Rafi Kapoor, tokoh utama dalam novel itu. Kemudian pesan yang ingin disampaikan dari novel ini adalah bahwa matematika itu cantik, matematika itu indah, mathematics is beautiful. Sebenarnya frase bahwa matematika itu cantik bukan pertama kali saya dapatkan, saya dengar di dalam novel ini. Ketika saya studi di Gajah Mada, ketika mengambil master dalam bidang matematika di UGM, saya ketemu dengan seorang profesor, namanya Profesor Suharto, yang juga mengatakan kepada saya bahwa matematika itu cantik. Nah, itu sangat mengesankan buat saya. Ya. Kemudian dalam sebuah konferensi matematika di Bandung, ada seorang dosen yang bertanya kepada Profesor Suharto. Profesor Suharto selalu mengatakan bahwa matematika itu cantik, matematika itu indah. Coba tunjukkan kepada saya di mana cantiknya matematika itu. Ya. Karena Suharto selalu mengatakan matematika itu cantik, bahkan lebih cantik daripada bintang film yang paling cantik di dunia ini katanya. Itu disampaikan berulang-ulang kepada saya. So, what is the beauty of mathematics? Dan Profesor Suharto menyampaikan bahwa matematika itu cantik pada ketajaman struktur logika, the clarity of its logical structure. Clarity. Clarity itu ketajaman menurut saya. Kecemerlangan. Kecemerlangan dari apa? Kecemerlangan dari struktur-struktur logikanya. Memang kalau kita bicara tentang matematika, kita bicara tentang struktur, tentang pola, sebagainya itu. Ya. Kalau Anda melihat intan, berlian, ya, semakin tajam, ya, semakin jernih, semakin cemerlang, ya, intan itu semakin mahal. Ya. Jadi kecemerlangan, kejernihan, ketajaman, struktur logika ya dari matematika itulah yang membuat dia cantik. Gitu kata Profesor Suharto. Oke, lihat slide lagi ya. Nah, saya ingin mencari sebenarnya apa tujuan dari penulis ini, si Gaurav Suri dan Hartosh Singhbal ini menulis novel matematika ini, dan dia di kata pengantar buku itu mengatakan tujuan utama kami menulis a certain ambiguity ini, judul novel itu adalah to show the reader that mathematics is beautiful. Ya. Kemudian while a certain ambiguity is a work of fiction, its mathematics seeks to be complete is itself and remain as substantially true in the world of fiction and as it is in our world. Jadi ini fiksi sebenarnya, ya, novel ini ceritanya fiksi. Kalau bicara fiksi berarti dia merupakan khayalan penulisnya kan, rekayasa, cerita yang dibuat-buat. Tetapi sebenarnya isinya non fiksi. Jadi matematik di dalam buku ini adalah true, betul-betul matematik. Seperti saya katakan di awal, dia merupakan pelajaran, buku pelajaran
matematika yang diceritakan dalam bentuk novel. Ya, jadi antara fiksi dan non fiksi. Ceritanya fiksi, tetapi kontennya, ya, dan pesan yang disampaikannya adalah non fiksi. Ini menjadi menarik, ya. Dan bagi orang yang pernah belajar matematik, bergelut dengan matematika, ini semacam bentuk refreshing, ya. Kita menelusuri kurang apa yang selama ini kita pelajari sebagai filosofi matematika. Ya. Itu yang sangat penting. Nah, kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya. Nah, ini, ya, yang saya katakan tadi, ini bukan sekedar fiksi, saudara-saudara sekalian, bahwa ini adalah buku pelajaran matematika yang ditulis dalam bentuk novel. Jadi agak mengejutkan juga, tapi sebenarnya Mas Zainul, saya punya mimpi lama yang ingin menulis buku matematika seperti ini, tapi nggak pernah terrealisir, karena ya mohon maaf, selama hampir 12 tahun saya jadi pejabat ULM, ya 12 tahun terakhir ini, ya dulu jadi sekretaris lembaga penelitian, belum sempat selesai, diangkat jadi wakil rektor selama 4 tahun, kemudian diangkat lagi jadi rektor 4 tahun, kemudian periode kedua 4 tahun, jadi sudah lebih dari 12 tahun saya ini jadi pejabat, jadi nggak sempat nulis, tapi itu sebenarnya my dream, ya, impian saya untuk menulis. Tapi kalau tiba-tiba saya disodori sebuah novel yang ingin sebenarnya saya tulis, tapi orang lain sudah menulisnya. Dan Gaurav Suri memang orang yang sangat cerdas menurut saya, fenomenal, bisa membuat novel seperti ini, seperti yang saya impikan itu, Pak Suwardi, ya. Jadi dia memang buku pelajaran matematika. Coba kita teruskan. Ya. Matematika apa yang ada di dalam buku itu? Banyak. Tadi saya sebut di awal ada filosofi of matematik, dia bicara tentang teori bilangan, bicara tentang infinity, ada bicara tentang kalkulus, ada bicara tentang geometri, terutama Euclid, dan sebagainya. Dan ada berbagai macam model-model pembuktian dalam matematika, termasuk pembuktian dengan cara kontradiksi. Ya, nanti akan saya sedikit ulas. Mungkin kalau teman-teman bukan dari background matematika agak sulit memahami, tapi itulah, ya, yang ditulis dalam buku ini. Jadi bedanya novel matematika dengan buku pelajaran pada umumnya adalah konsep matematika yang disampaikan dalam buku ini tidak sekedar kumpulan teorema, tidak sekedar kumpulan teorema atau rumus-rumus dan pembuktiannya, tapi juga menjelaskan latar belakang historis pergulatan manusia dengan alam dan dengan fenomena matematika yang mereka lihat dan temukan. Ya. Dan ketika saya men-searching buku ini, saya mendapat catatan seperti ini di dalam internet. Certain ambiguity is remarkably good effort to work through some fundamental issues in the philosophy of mathematics in the context of novel. Critical to this, crucial to the success of such adventure is creating character and plot that are strong enough to hold the reader interest. Jadi itu kelebihan dari buku ini. Jadi bagaimana dia menciptakan karakter-karakter dan juga plot, alur cerita itu, sehingga saya katakan tadi di awal, kita tidak mau berhenti membaca buku ini kalau tidak tamat gitu. Itu kehebatannya. Jadi teman-teman yang ingin menulis, ya cobalah teknik ini, ya, sebagai suatu model penulisan, sehingga orang tidak akan pernah berhenti membaca kalau saya menyelesaikan buku. Itu yang penting. Even from the first paragraph, yeah, of this book,